Aku juga sudah minta ibu untuk membuat bubur dan pangsit untukmu. Kamu sudah merasa lebih baik? Siapa? Dokter Yu kebetulan sekali. Kenapa kamu di sini? Dia tidak enak badan. Jadi aku datang untuk merawatnya. Bagaimana? Dokter Yu, apakah kamu juga datang ke sini untuk mengantar makanan enak? Sudahlah, berhenti bicara omong kosong. Aku hanya membawa 2 porsi makan. Kalian bisa makan bersama. Terima kasih. Xiao Xin. Xiao Xin, kamu benar-benar salah paham padaku. Apa aku salah paham? Kamu harus memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Apakah masih perlu menjelaskan sekarang? Dia datang sendiri. Aku tidak memanggilnya ke sini. Lalu kenapa dia berpakaian seperti itu? Dia memakainya sendiri. Dia bilang akan memasak bubur untukku. Ternyata dia melihat bajuku. Dia ingin memakai bajuku, tapi aku tidak setuju. Aku membukakan pintu, lalu dia langsung berpakaian seperti ini. Kebetulan sekali. Jangan bicara aneh-aneh, oke? Apakah ini salahku? Apa kamu benar-benar percaya? Alasannya? Teman-temanku semua bilang bahwa kamu bukan orang yang sederhana. Hanya aku yang bodoh mempercayaimu. Aku juga mencoba membantah mereka. Sekarang aku terlihat seperti orang bodoh. Kamu bilang akan mempercayaiku, kamu menyesal sekarang? Jelas ada orang lain di hatimu. Kenapa kamu masih berbohong padaku bahwa kamu menyukaiku? Apa kamu merasa sekarang kamu adalah pria sejati? Kamu bisa menipu wanita berusia 30 tahun. Apa kamu merasa puas? Aku adalah orang seperti itu di hatimu. Bagaimanapun tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Semoga kamu bahagia. Dia pergi. Sekarang kamu puas. Aku cuma mau mengujinya buat kamu. Aku nggak nyangka. Dia nggak bisa terima hal kecil kayak gitu. Kalau nanti kamu ketemu masalah yang lebih besar, dia pasti nggak akan bertahan sama kamu. Pergi sana. Feng. Lepas? Lin Zefeng lepas. Kamu ngapain sih? Lin Zefeng. Dua cangkir kopi. Mr. Dou, orang yang kamu tunggu udah datang belum? Harusnya kita pesan dulu ya? Tunggu bentar. Oke. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Mas Sate, datang, jangan cuma minum. Nih makan sayap ayam. Biarin aja aku. Biar aku mabuk aja biar nggak kepikiran. Kamu sama Lin Zefeng kenapa sih? Jangan sebut-sebut dia di depanku, dia brengsek. Aku ke rumahnya nyari dia tadi. Ternyata mantannya ada di sana. Dan cuma pakai kaos Lin Zefeng. Mau aku mikir apa lagi? Wajar kok aku di sini sama kamu. Sampai kita mabuk. Ayo kita minum. Hei, aku minum buat kenangan cinta yang udah mati. Kamu minum buat apa? Nggak tahu. Kita para cewek,
Semuanya aneh. Kita semua penakut. Pas urusan cinta kita takut sama banyak hal. Khawatir ini itu. Kenapa ya? Ayo minum. Sekarang, Lin Zefeng pasti lagi sama mantannya, ngerjain hal-hal mesra. Xiao Xin. Sebenarnya menurutku Lin Zefeng tidak cocok untukmu. Lihat Yue dia menikah dengan orang kaya. Tapi bagaimana keadaannya sekarang? Percayalah semakin kaya seorang pria, semakin sedikit dia peduli padamu. Tahu nggak? Aku selalu berpikir Lin Zefeng berbeda dari pria kaya lainnya. Sungguh aku benar-benar percaya dia mungkin memperlakukan aku dengan jujur. Aku sangat bodoh, itu tidak mungkin. Aku terlalu banyak berharap. Itu saja kamu selalu bilang EQ-ku rendah. Kamu juga nggak kelihatan punya EQ yang lebih tinggi. Sudah tidur dengan Lin Zefeng belum? Ciuman? Selama belum berhubungan seks, kerugianmu nggak akan terlalu besar. Masih banyak pria baik, kita punya waktu. Nangis kalau mau. Setelah nangis kuat lagi. Cheers! Dounan. Kenapa kamu di sini? Kita ada janji. Makan malam-malam ini. Aku lupa, maaf ya. Aku terlalu sibuk jadi aku. Aku dan Shen, kami mabuk. Mengerti, aku benar-benar mengerti. Cuma kamu nggak muncul. Jadi aku kesini untuk melihatmu. Sekarang aku sudah ketemu kamu, aku akan pergi sekarang. Tapi kenapa kamu nggak telepon aku? Aku benar-benar minta maaf soal itu. Mari kita cari waktu dan aku akan traktir kamu sebagai kompensasi untukmu. Sungguh nggak apa-apa, aku pergi ya. Pulang. Aku beli sepeda baru. Aku mulai belajar naiknya. Hal yang sama nggak akan terjadi lagi. Nggak apa-apa, sungguh. Kelihatannya bagus. Oke, pulang ya, bye. Xiao Xin, kamu sudah pulang. Mama kenapa nggak bilang dulu sebelum datang? Aku di sini untuk bersih-bersih buat kamu. Dan aku bawakan sesuatu untukmu. Apa yang terjadi, kamu minum minuman keras? Aku baik-baik saja. Aku hanya minum bir dengan Shen dan kami makan BBQ. Aku baik-baik saja. Mengapa minum bir? Apa karena kamu tidak bahagia? Aku baik-baik saja, sungguh. Aku hanya ingin berbaring sebentar. Aku akan ambilkan air untukmu. Tidak, terima kasih. Aku sangat lelah. Biarkan aku berbaring sebentar saja. Tapi jangan tidur di sini. Kembali ke kamarmu, ikut aku, nak. Ayo bangun. Xiao Xin minum air sedikit. Mengapa kamu mabuk sekali? Itu tidak baik untuk tubuhmu.
Ada sesuatu yang terjadi di CS? Belum. Tapi kami sudah dalam kontrak dengan mereka. Tentang dana yang kami atur. Tapi Lin Zefeng, dia tidak menerimanya secepat yang kami harapkan. Kurasa dia masih memikirkannya. Lin Zefeng selalu berhati-hati dalam bisnis. Menipunya tidak semudah itu. Apakah kamu pikir dia akan menyerah pada lelang tanah ini? Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Kita harus percaya diri untuk mengalahkan Lin Zefeng. Itu hanya masalah waktu. Sayang, waktunya bangun. Ayo makan bubur sedikit. Aku pusing sekali. Tentu saja, kamu minum banyak kemarin. Ini makan sedikit. Tidak, aku tidak nafsu makan. Ya anakku yang malang, biarkan mama membantumu bangun. Ceritakan apa yang terjadi. Apa pekerjaan tidak berjalan baik? Tidak, aku hanya merasa sedikit lelah. Kalau lelah kamu bisa berhenti. Oke, mama akan merawatmu. Kamu tahu Xiaoxin, jangan menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri. Kamu bisa cerita padaku. Nak, apa yang salah? Peluk aku sebentar. Oke, ibu di sini. Sekretaris Liu, suruh Dokter Yu bawa secangkir kopi untukku. Ada yang lain. Maaf. Kenapa kamu minta maaf? Apa karena kamu memberiku harapan? Apa kamu minta maaf untuk itu? Sebenarnya aku baik-baik aja kok. Aku gak pernah nganggap ini serius banget. Aku bilang ke diri sendiri, aku harus cuma dengerin. Dan lupakan. Ya, dengerin dan lupakan. Mr. Lin, ini dokumen yang harus diajukan. Tentang tanah di kawasan pengembangan. Butuh tanda tanganmu. Xiaoxin, Kamu ngapain di sini? nemu kamu. Ada apa?
Kamu kasih ini ke aku, sebagai uang cucian. Aku bilang itu buat kamu. Gak perlu dibalikin. Kamu kasihnya kebanyakan. Dan aku mau jelasin ke kamu apa yang terjadi kemarin. Gak perlu jelasin. Sudah selesai, aku gak mau dengar. Aku dan Yuan Ai, kita bukan seperti yang kamu pikir. Dan aku bilang aku suka kamu. Itu bukan bohong. Hubungan kamu dan Yuan Ai gak ada hubungannya sama aku. Lagian aku berencana melupakan semuanya. Xiaoxin, bisa gak kamu berhenti dengan sikap ini? Bisakah kita berdua tenang dan ngobrol? Apa yang salah dengan sikapku? Aku pikir ini baik. Xiaolin, kamu di sini. Lihat sayuran yang baru saja aku beli. Ayo kita naik ke atas untuk makan. Mama, dia ada urusan. Dia akan pergi sebentar lagi. Apapun urusanmu, selesaikan saja di atas. Ini bukan tempat yang tepat. Pergi. Biarkan kami sendiri, dia benar-benar sibuk. Baiklah, kalau begitu selamat tinggal Pak Lin. Ya Tante, aku ada urusan di perusahaan. Aku akan ketemu kamu lain kali. Kalau begitu selamat tinggal. Selamat tinggal. Xiaoxin, sebentar lagi aku akan masak ikan kuah untukmu. Aku tidak mau, aku tidak lapar. Mama, aku mau tidur. Urus saja urusanmu, biarkan aku sendiri. Lihat siapa yang datang. Kupikir kamu tiba-tiba jadi kaya. Atau meninggalkan dunia ini. Katakan apa yang membawamu ke sini hari ini. Banyak masalah belakangan ini. Ada apa denganmu? Apa yang begitu menyebalkan? Katakan padaku. Tidak perlu minum saja denganku. Percaya atau tidak? Kamu tahu apa yang mereka panggil aku di daerah ini? Teman para wanita. Melihat kondisimu sekarang, aku adalah semangkuk sup ayam untuk jiwa, untuk menyembuhkan hatimu yang rapuh. Kenapa kamu tidak menyebut dirimu Ji Bai Fenwan? Sup ayam apa? Cepat katakan, ada masalah apa? Biarkan aku membantumu. Belakangan ini dana perusahaan sedang bermasalah. Masalah besar apa? Meskipun aku tidak koyo. Tapi membantumu dengan ratusan ribu yuan. Bukan masalah. Itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalahku. Seperti kata pepatah, jika kamu beruntung dalam cinta, sering sebagai bayarannya, kamu akan sial dalam bisnis. Tapi sekarang aku sial dalam bisnis, dan sial dalam cinta. Aku harap aku bisa kehilangan ingatanku. Nggak mungkin. Kamu masih belum dapat Yu Husin. Terakhir kali dia datang ke rumahku. Dia ketemu Yuan Ai di sana. Apa yang bisa aku bilang tentang kamu? Kalau kamu mau berhubungan dengan Yuan Ai, lakukan itu di hotel. Kenapa kamu lakukan itu di rumah? Aku nggak ngapa-ngapain sama Yuan Ai, oke? Oke, baik-baik. Nggak usah ngomong bikin kesal. Oke, kita nggak usah bahas ini. Mari kita minum saja. Oke, minum. Bersulang. Ambil yang ini, kamu tahu. Ini baru diimpor dari As. Anjing, kamu pasti suka. Aku ambil satu deh. Oke, begitu saja. Muzi hitung tagihannya. 65. Shanshan? Tante, kenapa kamu di sini? Ya, Xiaoxin. Kerja di perusahaan. Sekarang semuanya tergantung kamu di toko. Terima kasih atas kerja kerasmu. Gak apa-apa, Muzi dan aku sudah merawat toko dengan baik. Selesai ya?
Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Tante, ada apa? Xiaoxin akhir-akhir ini bertingkah aneh. Dia kadang menangis di belakangku. Apakah ada masalah dengan hubungannya? Apakah dia putus dengan pacarnya? Ya? Shanshan, kamu adalah sahabat terbaik Xiaoxin. Kamu nggak bisa sembunyi dari tante. Tante, aku tahu kamu sangat khawatir padanya. Aku akan memberitahumu. Tapi jangan bilang dia aku yang ngomong. Jangan khawatir, tante nggak akan bilang apa-apa. Apa yang terjadi? Xiaoxin memang punya beberapa masalah emosional. Oke, terima kasih. Berita yang dapat dipercaya. Lin Zefeng memutuskan untuk menawar, dan telah melaporkan ke departemen terkait untuk mengajukan dokumen terkait. Tapi membiarkan Lin Zefeng mengambil tanah itu agak di luar kendali, karena sekarang banyak orang ingin mendapatkan tanah ini. Tanah ini memiliki nilai tertinggi di zona pengembangan ekonomi ini. Lin Zefeng sangat menyadari hal ini. Dia pasti sudah mempersiapkan harga yang jauh lebih tinggi daripada penawar lain. Untuk menawar, kita harus percaya diri dalam hal ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu-tunggu dengan sabar. Halo, siapa yang Anda cari? Di mana bos Anda? Apakah maksud Anda wakil Presiden Lin? Ya, yang bernama Lin itu. Panggil dia. Maaf, dia tidak ada hari ini. Anda juga tidak ada janji temu. Jika ada sesuatu, katakan saja pada saya. Anda tidak memenuhi syarat. Siapa Anda? Apakah dia ada di sini? Tidak. Tidak, kalau begitu saya akan menunggunya. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa yang Anda lihat? Apakah Anda karyawan di sini? Ya, Apakah Lin itu bos Anda? Ya? Saya beritahu Anda, itu orang jahat. Terutama kalian gadis-gadis kecil. Dia khusus menggoda yang muda dan cantik. Dan anak-anak yang polos. Dia adalah penipu. Anda harus melindungi diri sendiri. Jangan mendekati dia. Apakah Anda mengerti atau Anda akan terluka? Ini waktu kerja. Apa yang Anda lakukan di sini? Bibi. Kamu siapa? Jangan halangi jalan saya pergi. Kamu siapa? Kamu sudah punya pacar. Kenapa kamu menggoda anak saya? Punya sedikit uang, boleh menipu gadis muda, dan main gangster. Saya hanya punya satu anak perempuan. Dia segalanya bagi saya. Jika kamu berani menyakitinya, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Bibi, diamlah. Dengar, saya akan melaporkanmu ke laporan hukum, dan ke stasiun TV, dan ke Federasi Wanita. Bibi jangan marah. Kita bisa bicara. Pergi. Ibu. Xiaoxin, tunggu saya belum selesai. Dengar? Ya, kami orang biasa, kami tidak punya banyak uang. Tapi hidup kami cukup baik. Kami tidak bergantung pada gaji Xiaoxin untuk menghidupi keluarga kami. Xiaoxin mengundurkan diri sekarang. Saya tidak akan pernah membiarkan anak tinggal di perusahaan milik orang seperti kamu. Xiaoxin pergi dengan ibu. Xiaoxin pergi. Xiaoxin, kemari, saya ada yang mau bilang. Kamu tidak boleh pergi ke perusahaan. Biarkan Yue yang mengurus prosedur pengunduran dirimu beberapa hari lagi. Ibu. Kami keluarga yang serius. Kamu tidak boleh berurusan dengan orang-orang yang tidak baik, apalagi menjadi selingkuhan. Itu tidak boleh terjadi di keluarga kami. Saya tidak peduli jika kamu dan Lin Zefeng punya hubungan yang dalam. Orang ini tidak bisa dipercaya, dia tidak bisa diandalkan. Kamu anak yang baik. Kamu tidak perlu terlibat dengannya. Ibu, saya tahu kamu melakukan ini untuk saya. Tapi perasaan hanyalah satu sisi. Saya masih harus bekerja. Kehilangan gaji tidak akan mempengaruhi hidup kami. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa kembali dan mengurus rumah sakit hewan peliharaanmu. Ibu punya restoran pangsit. Jangan khawatir, tidak akan mengganggu kualitas hidupmu. Nak, dengarkan aku. Kamu bisa tinggal di rumah selama beberapa hari. Banyak kencan yang menantimu. Kamu sangat baik. Ada banyak pilihan selain Lin Zefeng.
Sudah makan? Kamu sudah bekerja keras. Ingat untuk makan tepat waktu. Sudah terima pesanku? Tolong balas. Masih marah? Aku tahu aku berbohong padamu waktu itu. Itu salahku, maafkan aku ya. Kamu sakit atau? Aku meneleponmu tapi kamu tidak menjawab. Bisa balas saat kamu sempat? Ini pertama kalinya aku jalan-jalan di sini dengan seorang cowok. Di sini sangat indah. Cuacanya bagus. Nyaman. Lihat, ini sangat romantis. Bukannya kamu berkencan dengan Sansiaki hari ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa? Lagi tidak mood? Jujur saja padaku, menurutmu aku cantik? Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Tolong jawab, ini sangat penting bagiku. Kamu tidak terlalu genit. Tapi kamu terlihat cukup baik, sangat imut. Kulitmu juga bagus. Yang paling penting kamu sangat menawan. Sangat kawaii. Aku pikir biasanya aku bukan orang yang terlalu sentimental. Tapi sekarang aku merasa aku terlalu sentimental. Ada apa? Terjadi apa? Aku pergi ke bioskop dengannya hari ini. Kami menonton selama 2 jam. Dia bahkan tidak menyentuh tanganku. Terus kenapa? Tidak ada yang salah dengan tidak menyentuhmu. Kenapa aku tidak menarik? Itu tidak ada hubungannya dengan daya tarik. Santai saja. Mungkin Sansiaki tipe yang lambat. Tidak ada yang lebih cepat dari kita berdua. Dia tidak mungkin tipe yang lambat. Lagi pula aku rasa dia tidak suka padaku. Kalau dia suka padaku, dia tidak akan bersikap seperti itu. Ayo jangan terlalu banyak berpikir. Mungkin dia hanya malu dan menunggumu untuk menggenggam tangannya. Sansiaki mengirimiku pesan. Dia? Apa katanya? Di bioskop, aku ingin menggenggam tanganmu. Tapi aku tidak berani. Bodoh, berbaikanlah. Siapa yang tidak bermoral? Memarkir mobilnya di sini. Pak, mobil Anda menghalangi jalan. Pak, bangun, mobil Anda menghalangi jalan.
Chen Bei. Wukong Bajie merindukanmu. Pindahkan mobilnya. Mimi. Tunggu Mimi. Kamu baik-baik saja sekarang. Kenapa kamu begitu kekanak-kanakan? Kamu melacakku. Tidak. Lalu apakah kita bertemu di bawah secara kebetulan? Katakan apa yang kamu inginkan dariku. Aku ada sesuatu untuk dikatakan. Kalau begitu katakan. Kim Mimi, kamu tidak tahu kamu salah. Kenapa kamu tidak membalas pesanku dan menjawab teleponku? Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu akan membuat revolusi? Kenapa aku harus membalas pesanmu? Kenapa aku harus menjawab apa yang salah yang aku lakukan? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah bos? Apakah itu yang ingin kamu katakan? Tidakaku beradahu kamu Chin Mimi. Kamu melakukan terlalu siapa yang membiarkan kamu duduk? Kenapa kamu berdiri di sini? Mengganggu pandangan. Nyonya, aku salah. Aku seharusnya tidak berbohong padamu. Kamu tidak menjawab teleponku atau pesanku. Aku takut aku tidak akan berani lagi. Maafkan aku sekali ini. Apakah kamu merasa sangat teraniaya? Tidak juga. Sekarang kamu di sini. Aku menyiapkan sesuatu untukmu. Lihatlah. Apa? Jaminan. Jaminan apa? Orang pintar melakukan hal yang pintar. Aku sudah bilang sebelumnya. Aku Kim Mimi tidak akan pernah membiayai pria. Kamu masih ingin tinggal di sini kan? Oke, tapi dengan satu syarat. Aku harus menjelaskannya dengan jelas kepadamu. Tagihan gas listrik dan air di sini. Kamu harus membayar setengah dari semua biaya. Selain itu, ini adalah aturan dan larangan tinggal di sini. Hafalkan semuanya hari ini. Secara harfiah. Hafalkan tapi terlalu banyak. Hampir seperti kode siswa. Itu saja yang bisa aku pikirkan saat ini. Larangan akan ditambahkan dan ditegakkan dengan ketat kapan saja. Kenapa? Pikirkan sendiri. Angin selatan bertiup sejuk. Nik tinggalnya yang sedih. Ikatan. Maaf terlambat. Tidak, aku datang terlalu awal. Apa yang terjadi? Kakiku terkilir. Tidak apa-apa, ayo pergi. Kenapa kamu memanggilku keluar? Jangan salah paham. Aku mencarimu hari ini, murni karena pekerjaan. Tidak ada hubungannya dengan perasaan. Lalu, Tur Asia betul kali ini. Aku pikir CSMU pasti ingin memenangkan tuan rumah kan? ini adalah langkah pertama. Dari apakah CS bisa mendapatkan monopoli atau tidak? Langkah pertama menuju posisi monopoli. Aku harus memenangkannya. Ayahku pernah berkata, bisnis harus dilakukan dengan keras dan lembut. Feng, kamu sangat tegas. Aku khawatir ini akan menyebabkan Time dan Cheng Yuan bergabung untuk menghadapimu. Bukankah mereka sudah bergabung 3 tahun lalu? Aku dengar CS ingin mengambil tanah di kawasan pengembangan baru-baru ini. Tapi sepengetahuanku tentang status keuanganmu, jika kamu ingin mengambil tanah ini dengan banyak uang, ini bisa sangat berisiko. Apakah Cheng Yuan selalu ingin mengalahkan CS dan menginjaknya? Jadi meskipun CS mengambil risiko besar, kamu seharusnya senang. Aku hanya mengingatkan dengan baik. Orang bisnis itu licik. Berinvestasilah dengan lebih hati-hati. Terima kasih tapi jangan khawatir.
ada sesuatu di mataku. Aku merasa tidak nyaman. Apakah karena orang itu? Dia bosku, mantan bos. Aku perlu ke kamar mandi. Kebetulan sekali Dr. Yu. Ya, Kenapa kamu selalu mengikutiku? siapa yang mengikutimu? Aku di sini untuk makan malam dengan temanku. Teman. Pria yang kamu kencani terakhir kali kan? Ya, kencan jadi apa? Apakah aku dilarang makan malam dengannya? Kamu bahkan berkencan dengan mantan pacarmu. Apa yang kamu lihat? Aku melihat kamu tidak enak badan. Mari kita ganti tempat. Karena kita bertemu secara kebetulan, aku akan mentraktirmu makan. Aku akan membayar tagihanmu. Tidak perlu Tianlin. Kamu adalah bos Xiaoxin. Jarang melihatmu hari ini. Seharusnya aku yang mentraktirmu. Aku sudah membayar tagihanmu. Xiaoxin, ayo pergi. Terima kasih telah membantuku. Kenapa kamu membayar untuknya? Dia punya uang. Biarkan dia bayar sendiri. Tidak banyak uang. Berapa banyak uang yang tidak banyak? Lebih dari 10.000 yuan. Berapa? Dia pesan sebotol Lafite. Jenis yang biasa. Tapi di Tiongkok, itu dijual lebih mahal. Kamu tahu. Ayolah, tidak terlalu mahal. Ayo. Bagaimana kamu bertemu Bei? Bei adalah juniorku. Kami adalah mahasiswa Universitas Perdagangan Luar Negeri. Dia juga kuliah di universitas itu. Aku tidak menyadarinya. Aku akan mengantarmu pulang. Ini mobilmu? Bisakah salah satu dari kalian memberitahuku? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Dounan? Orang yang aku perkenalkan padamu, pasti yang terbaik di antara yang terbaik. Yang terbaik di antara yang terbaik. Di luar dugaan dia mengendarai Porsche hari ini. Kamu tahu, apa sebenarnya pekerjaannya? Mengendarai Porsche? Aku hanya tahu bahwa Dounan bekerja di bidang keuangan. Dia pasti orang kaya. Aku tidak menyangka pria ini begitu kaya. Dia cukup kaya. Kamu memperkenalkan pacar padaku, tapi kamu tidak menyelidiki sebelum memperkenalkan. Apa sebenarnya pekerjaannya? Di mana dia tinggal? Berapa orang di keluarganya? Kamu begitu tidak bertanggung jawab? Tidak, mengapa aku harus menyelidikinya? Apa hubungannya denganku? Apa maksudmu itu tidak penting? Lalu kamu mengirimku begitu saja? Sayang, sebenarnya kencan buta adalah untuk memperluas jaringan sosialmu. Jangan terlalu serius. Ini yang terjadi. Aku mengharui Prayon Serdes tahun psikologi. Aku baru saja bertemu dengannya, dia adalah seniorku. Lalu dia bilang padaku bahwa dia ingin punya pacar. Bukan aku yang memberitahunya. Dia sendiri yang menyuruhku untuk memperkenalkan seseorang padanya. Kemudian dia memberitahuku bahwa dia ingin seseorang yang ceria, yang suka binatang. Aku pikir ini persis seperti kamu. Selain itu kamu juga butuh pacar. Lalu aku membawanya kembali untukmu. Bagaimana denganmu? Kamu tidak mengenal Bei saat itu. Bagaimana kamu bisa mengenal Dounan? Ya, aku tidak mengenalnya saat itu. Ya. Ini ceritanya. Aku pada hari itu pulang kerja dari klinik psikiatri. Aku melihatnya menyelamatkan seorang nenek. Nenek itu jatuh dan terluka. Aku menemukan bahwa tidak ada rumah sakit di dekat sana. Jadi aku membiarkan mereka masuk ke klinik. Awalnya aku pikir nenek itu adalah ibunya, karena dia sangat baik pada nenek itu. Tapi ternyata tidak, dia hanya seorang pejalan kaki yang berani melakukan hal yang benar. Aku pikir pria ini cukup baik, dan mengobrol dengannya. Dia menyebutkan bahwa dia tidak punya pacar. Aku tiba-tiba teringat padamu. Aku menceritakan tentangmu padanya. Dia sangat puas setelah mendengarnya, dan setuju untuk bertemu denganmu saat itu. Kemudian, aku tidak mengatur pertemuan untuk kalian berdua. Dia bahkan datang ke klinik untuk mengunjungiku beberapa kali. Pada saat itu karena kamu dan Lin Zefeng sedang bersama. Aku tidak mengatur ini. Itu saja. Tidak, bukankah ini terlalu kebetulan?
Bagaimana mungkin kita bertiga bertemu? Bahkan novel tidak akan ditulis seperti ini, bukan? Ya ini terlalu kebetulan. Sayang, aku sedang berpikir, apa dia sengaja mendekatimu? Dia mencoba mengenal kita, hanya karena dia ingin dekat denganmu, ingin mengenalmu. Mungkin dia sejak lama telah jatuh cinta padamu. Ini sangat romantis. Benar-benar terlalu mesra ya? Ya, kehadiranku di perayaan 100 tahun. Kurasa itu juga diatur oleh Dounan. Guru khusus meneleponku dan menyuruhku pulang. Dia bilang aku harus pulang. Kupikir tujuannya adalah untuk mendekatimu. Ternyata dia melakukan semua ini untukmu. Untukmu. Tunggu sebentar, kamu ceritakan padaku seorang gadis seperti aku. Mengapa dia menyukaiku? Dia sangat baik. Dia bisa memiliki gadis lain yang dia suka. Dia mencoba segala cara untuk mendekatiku. Tidak, aku mengapa? 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 Ya, mengapa? Ini takdir. Xiao Xin. Apa yang kamu lakukan di pagi buta seperti ini? Kemarin aku melalui berbagai hubungan. Membantumu menemukan informasi tentang Dounan. Kali ini kamu sangat beruntung. Dounan benar-benar pria idaman. Kudengar bahwa dia lahir di sebuah kota kecil di selatan. Orang tuanya adalah guru lokal. Dia mendapatkan nilai tertinggi di usia 16 dan diterima di universitas. Ayahku meninggal ketika dia berusia 18 tahun. Ketika dia lulus dari universitas, dia menghasilkan 1 juta pertamanya. Kemudian dia menggunakan 1 juta ini untuk menginvestasikan kembali menjadi seorang miliarder. Apa yang salah? Apakah kamu pikir ini bisa dipercaya? Sangat bisa dipercaya. Dounan berbeda dengan Lin Zefeng. Lin Zefeng anak orang kaya, memiliki titik awal yang tinggi. Dounan adalah orang yang serius. Mulai dari nol. Dia adalah saham potensial. Apakah Dounan yang kita bicarakan adalah orang yang sama? Tapi aku tidak berpikir dia terlihat seperti orang kaya sebelumnya. Ini adalah kemewahan yang rendah hati, mengerti? Betapa baiknya menjadi kaya tapi tidak suka pamer. Pernahkah kamu mendengar tentang jutawan tak terlihat? Aku akan memberitahumu tentang itu. Yang disebut jutawan tak terlihat adalah seseorang yang tampaknya tidak memiliki besar atau industri besar. Semua asetnya ada di sini. Di pikirannya. Selama dia tidak menjadi bodoh dan masih hidup, dia bisa mengacaukan seluruh dunia keuangan. Kurasa seorang jenius seperti dia, dalam keadaan normal, tidak akan melakukan hal-hal dengan cara biasa. Dia pasti malu sebelum dia sukses. Persembunyi dissuaded. Memperhatikanmu diam-diam. Lalu dia berhasil dan menjadi percaya diri. Tapi dia tidak ingin muncul di hadapanmu. Dengan cara biasa. Bagaimana melakukannya? Jadi dia memulai dengan kami yang ada di sekitarmu. Dia memainkan sebuah drama melalui bantuan kami. Imajinasimu. Kenapa kamu tidak menjadi penulis skenario? Pasti kamu bisa membuat drama TV yang bagus. Benarkah? Tadi, Aku dengar. Saat Dounan kuliah, ada banyak cewek yang mengejarnya. Mereka semua membiayai hidupnya. Kurasa dia sangat menyukaimu. Kurasa kamu harus memenangkannya dulu. Sementara itu, kamu bisa membantuku mendapatkan beberapa informasi dalam tentang pasar saham. lalu kamu menggunakan masa mudaku untuk bertaruh pada masa depanmu. Apa kamu bisa diandalkan? Jika aku bertaruh padamu tentang dia, aku tidak akan rugi. Dounan adalah orang yang baik. Kurasa dia sangat menyukaimu. Mungkin kamu harus mempertimbangkannya. Berikan dia kesempatan. Cinta. Itu hanya masalah memilih hal. Tunggu. Jangan bilang seperti memilih hal. Kalau Tu Ma tahu, dia akan memukulmu sampai mati. Aku berbeda dengan Tu Ma. Kami saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Kamu dan Lin Zefeng adalah cinta tak berbalas. Aku tidak berbicara denganmu, kamu dengarkan aku. Dr. Yu, datang ke kamarmu dan lihat ada banyak orang di sana. Apa? Banyak sekali, benar banyak sekali. Permisi. Apakah Anda Nona Yu Husin? Ya, saya. Ada seorang pria yang meminta kami untuk mengirimkan hadiah ini kepada Anda. Ada beberapa hadiah mahal dan beberapa makanan penutup. Pria lain meminta saya untuk memberitahu Anda. Anda sebaiknya makan makanan penutup di sore hari. Makan terlalu banyak di pagi hari bisa menyebabkan asam lambung. Itu tidak baik untuk kesehatan. Ada juga beberapa teh hijau kelas atas di antaranya. Mereka bisa disajikan dengan makanan penutup untuk membuat Anda merasa segar. Tunggu sebentar. Saya ingin tahu siapa yang memberikan hadiah ini kepada saya. Siapa mereka? Tidak nyaman bagi kami untuk mengungkapkan ini. Bisakah Anda berkomunikasi dengan pria ini nanti? Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa masalahnya?
Berhenti menonton dan kembali bekerja. Perusahaan membayar kamu untuk membiarkan kamu menonton hal-hal lucu di sini. Tidak pantas. Cepat kembali. Nona Yukami pergi. Oke. Terima kasih, tidak apa-apa. Distrik Hongshan. Yu Husin, kamu luar biasa. Siapa yang mengirimkan begitu banyak barang kepadamu? Saya juga terkejut. Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Bukan lelucon praktis kan? Buka. Saya tahu siapa yang mengirimnya. Siapa? Dounan. Bagaimana kamu tahu? Ini adalah barang-barang pada hari saya berbelanja dengannya dan menonton bersama. Mengapa dia membeli semuanya? Sungguh? Ya. Strategi apa yang digunakan Dounan? Mengapa kamu datang ke perusahaan hari ini? Apakah kamu sudah meyakinkan ibumu? Orang tua kita sangat keras kepala. Bagaimana saya bisa meyakinkannya? Bantu saya dengan pengunduran diri saya nanti. Apa? Benarkah kamu tidak ingin bekerja di CS lagi? Lalu kamu dan Lin Zefeng. Jauh di mata, jauh di hati. Benar, apa rencanamu ke depannya? Aku akan melakukan pekerjaan yang bisa kulakukan. Selain itu, bukankah aku punya klinik hewan? Aku bisa mencari nafkah. Aku akan membuatkannya untukmu nanti. Cepatlah berkemas. CS menawarkan harga yang 75% lebih tinggi dari harga awal untuk mendapatkan tanah di kawasan pengembangan. Apakah Lin Zefeng gila? Tuhan tolong aku juga. Menurut perkiraanku, selama Lin Zefeng membayar uang muka untuk tanah ini, arus kasnya akan terputus. Tapi menurut total asetnya saat ini, rasio hutangnya tidak tinggi. Mari kita perburuk keadaannya sekarang. Perburuk keadaannya. Lin Zefeng sedang membeli tanah dalam jumlah besar sekarang. Apa yang paling dia butuhkan adalah uang. Selama kita memutus arus kas CS dan memblokir sumber uangnya, maka kita Semua orang telah melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Tanah di kawasan pengembangan ini. Akhirnya kita dapatkan. Itu hebat Jenderal Lin. Aku tidak menyangka tanah di kawasan pengembangan begitu populer, tapi akhirnya kita berhasil mendapatkannya. Investasi modal kali ini melebihi ekspektasiku. Tapi itu juga sepenuhnya menunjukkan bahwa masa depan tanah ini cerah. Tapi Jenderal Lin, kita akan segera membayar uang muka. Biaya pengalihan tanah itu lebih dari ratusan juta. Zesiu, bagaimana dengan dana yang kamu bicarakan sekarang? Aku masih bernegosiasi, tapi persyaratan mereka lebih ketat. Tidak masalah jika suku bunganya lebih tinggi. Yang penting, pastikan rantai modal kita tetap berjalan. Aku mengerti. Aku akan pergi ke Shanghai lagi dalam beberapa hari untuk berbicara dengan beberapa bank di sana. Sekretaris Liu, tolong atur untukku. Perusahaan kita akan mentraktir akhir pekan ini. Ayo kita pergi keluar dan merayakan. Bagus. Bubarkan rapat. Jenderal Lin, ini adalah surat pengunduran diri Dr. Yu. Tolong tanda tangani. Apa ini mendesak? Dr. Yu datang ke perusahaan hari ini. Dia sekarang menunggu di klinik. Kamu kembali bekerja dulu. Selamat. Orang ini cukup dermawan. Dia mengirim begitu banyak barang kepadamu.
Apa hubungan kalian berdua sekarang? Tidakkah kamu akan menjadi pacarnya karena barang-barang yang dia kirimkan kepadamu? Terserah kamu ya. Apa kamu masih marah padaku? Aku benar-benar tidak ada apa-apa dengan Yuan Ai. Kamu harus memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Mengapa kamu harus menjelaskan? Ini adalah urusan antara kalian berdua. Apa ada hubungannya denganku? Tidak perlu menjelaskan. Ngomong-ngomong, surat pengunduran diriku sudah diserahkan. Tolong tanda tangani. Cepat bantu aku berkemas. Tidak, Xiaoxin. Lain kali ketika kamu berbelanja, tidak bisakah kamu membeli beberapa produk digital? Sesuatu seperti rumah dan mobil. Lihat apa yang kamu beli. Nunchaku. Mengapa kamu begitu cerewet? Cepat berkemas. Jika tetangga melihatnya nanti dan memberitahu ibuku, aku akan berakhir. Ini semua yang ingin aku kembalikan padanya. Tidak, jangan kembalikan padanya. Tidak, apakah kamu cukup tega untuk menyakiti dia? Dia dan aku hanya teman biasa. Aku tidak mau barang-barangnya. Ya, aku dangkal. Jadi ini menunjukkan sifatmu mulia dan seleramu bagus. Mungkin saat dia puas, dia akan memberikan miliaran propertinya padamu. Kamu sangat bijaksana. Kamu sedang bermain kucing-kucingan melempar umpan panjang untuk menangkap ikan besar, kan? Kamu sangat bijaksana. Jangan mengukur tinggi badan orang besar dengan ukuran orang kecil. Xiaoxin, bisakah kamu membantuku? Katakan saja. Kamu tahu bahwa Dounan punya bisnis yang sangat besar, kan? Di perusahaannya, pasti ada lowongan seperti manajer atau semacamnya. Kamu bantu aku memikirkannya dan bicarakan dengannya. Aku pikir, kamu benar-benar harus realistis dan mencari pekerjaan yang baik. Jika kamu terus bermalas-malasan seperti ini, Tuema akan meninggalkanmu. Dia tidak ingin berpisah denganku. Apakah dia mau atau tidak, kamu bisa mencoba. Oke, kita lihat saja. Baiklah, kamu bantu aku bawa ini dulu. Jangan bicarakan hal lain. Hadiah yang diberikan Dounan ini, aku benar-benar tersentuh. Kalian pasti akan kewalahan jika menjadi Xiaoxin. Tidak hanya hadiah ini, tapi juga dedikasinya, yang diam-diam memberikannya padamu tanpa berkata apapun. Aku pikir ini sangat menyentuh dan luar biasa. Pada dasarnya semakin kaya seseorang, semakin hati-hati dia dalam membelanjakan uang. Terutama pria yang membangun dirinya sendiri seperti dia. Dia pikir sesuatu tidak berharga. Dia tidak akan membuang uang untuk membelinya. Tapi saat kalian berdua berbelanja, selama kamu melirik sesuatu sebentar, dia akan membelikannya untukmu. Termasuk makanan, barang-barang yang bisa digunakan dan sebagainya. Terlihat bahwa dia sangat menyukaimu. Aku tahu dia memperlakukanku dengan baik, tapi aku tidak bisa menerimanya. Hatiku tidak tergerak. Mungkin karena aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Dia tidak bisa masuk. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Maka kamu harus lebih sering berkencan dengan Dounan. Begitulah sifat pria. Semakin baik kamu memperlakukannya, dia mungkin semakin tidak peduli padamu. Tapi kalau kamu memperlakukannya dengan buruk, malahan dia akan berusaha keras untuk merawatmu. Di hadapanmu, ada pria baik seperti Dounan. Kalau dia ada di sini, itu akan menjadi ancaman besar bagi yang lain. Dia benar-benar baik. Apa yang akan kamu lakukan dengan barang-barang ini? Aku akan mengembalikannya. Aku pasti tidak bisa menerimanya. Kalau aku menerimanya, aku merasa seperti harus berjanji sesuatu padanya. Dan selain barang-barang ini, hanya dua ini, gelang dan kalung itu. Puluhan ribu? Bisakah aku menerimanya? Aku hanya melihatnya sekilas waktu itu. Bagaimana aku tahu dia diam-diam membelinya? Sekarang kalau dipikir aku takut. Untungnya yang aku lihat bukan rumah atau mobil. Bagaimana kalau dia benar-benar membelikannya untukku? Karena dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Bagaimana kalau kamu terima saja dia? Apa? Sikapnya yang aktif sekarang membuatku sangat pasif. Sekarang aku merasa seperti aku dipaksa olehnya. Aku hampir mati lemas. Kamu lihat aneh membeli barang-barang ini. Kamu terlalu banyak berpikir. Apa yang dia lakukan? Main romansa denganmu. Itu hampir sia-sia. Kamu masih belum tahu mengapa dia menyukaimu. Mungkin suatu hari, setelah kamu tahu alasannya, kamu pun akan jatuh cinta padanya. Bagaimana kamu tahu kamu tidak akan? Positif 2 garis.
Negatif tidak hamil. Itu satu garis. Aku benar-benar tidak hamil. Itu membuatku sangat takut aku benar-benar tidak hamil. Shanshan. Halo Shanshan. Kapan kamu akan kembali? Tu Ma dan Yue ada di sini bersamaku. Kami sangat merindukanmu. Hei Xiaoxin, aku tidak hamil. Halo apa? Apa? Sinyal teleponku buruk, bicaralah pelan-pelan. Tu Ma dan Yue ada di sini dan mereka menyapamu. Xiaoxin, aku ada ujian. Aku benar-benar tidak hamil. Apa? Kamu yakin? Yakin. Oke, itu bagus. Kapan kamu akan kembali? Kamu telepon saja nanti. Dah? Ada apa dengannya? Dia sudah pergi lama. Kapan dia akan kembali? Dia akan kembali besok pagi. Pulang besok. Bagus. Kamu lihat saja, aku sudah melihatnya. Halo? Kamu sedang apa? Sudah tidur? Tidak, aku sedang menunggu teleponmu. Aku ada rapat siang tadi, dan lupa meneleponmu kembali. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja, aku sangat lelah dengan rapat setiap hari. Berbagai rapat besar atau kecil. Kapan kamu akan kembali? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Aku harus pergi ke Hangzhou setelah rapat ini. Aku tidak yakin kapan akan kembali. Kamu lelah? Lelah, sangat lelah. Kalau begitu kamu harus istirahat lebih awal. Perhatikan kesehatanmu. Sayang, kamu juga tidur lebih awal, oke? Selamat malam. Selamat malam. Hei, kenapa kamu meneleponku saat ini? Jarang sekali aku tidak harus bekerja. Tidakkah kamu tahu untuk tidur lebih lama? Aku tidak seberuntung itu. Oke, kamu mau ngapain siang nanti? Siang? Ada rencana? Makan siang bersama? Oke, mau makan apa? Kamu bisa makan apa saja yang kamu mau. Oke, nanti aku telepon kamu saat makan siang. Oke, aku hanya ingin bersamamu untuk keluar dan ngobrol. Aku akan pulang dan ganti baju. Sampai jumpa. Telepon aku ya. Dah. Jenderal Lin, email Anda. Dari mana asalnya? Aku tidak tahu, pengirimnya tidak ada nama. Ayo sibuk sendiri aja.
Ini dia. Apa ini? Masker yang aku beli online aku kasih 2 kotak. Katanya merek ini sangat bagus. Banyak artis yang pakai. Setelah pakai kulit jadi lebih baik. Sebagus itu ya? Ya coba aja dulu baru tahu. Kalau ada waktu lebih perhatikan diri sendiri. Jangan kayak tante pasar seharian. Lihat deh cowok-cowok di Korea sekarang. Mereka bahkan pakai eyeliner. Cowok Jepang juga rapiin alisnya. Bahkan di jalanan kita di Cina. Aku lihat banyak orang yang pakai lensa kontak. Menurut kata-kata 2MA. Sebagai wanita apa nggak apa-apa kalau kamu kayak gini. Nggak ada tekanan ya. Kalau kamu nggak memperbaiki diri. Kamu nggak ada jalan keluar. Kamu nggak kayak 2MA. Nada bicara 2MA harus lebih pedas. Walaupun 2MA bicara keras. Tapi semuanya benar. Wanita harus lebih sayang sama diri sendiri. Kamu bilang kalau kita nggak peduli sama diri sendiri. Orang lain mau peduli sama kita. Nanti biar 2MA yang atur. Akhir tahun kita ke Thailand. Grup cewek aja nggak boleh ada cowok. Oke, aku rasa boleh. Aku baru dapat kabar terbaru. Lin Zefeng mau jual sebidang tanah komersilnya di distrik Chengbei. Apakah beritanya bisa dipercaya? Bisa dipercaya, sangat bisa dipercaya. Menurut kamu apa dia pikir? Tokonya terlalu besar. Dia mau bikin lebih kecil. Nggak mungkin. Siapapun yang kompetitif kayak Lin Zefeng, nggak akan berhenti. Biar aku kasih tahu apa yang paling dia kurang sekarang. Dia kekurangan uang. Kamu pikir dia berpikir bahwa sekarang paling aman pakai uangnya sendiri? Merampok Peter untuk membayar Paul. Kalau begitu rencana kita. Untuk menghadapi orang seperti Lin Zefeng, kita harus punya trik dan trik kotor. Dia mau jual ke siapa? Nggak mungkin. Pergi sebarkan kabar buruk tentang dia. Oke. Ngomong-ngomong makan malam perayaan perusahaan malam ini. Kamu pun datang. Aku nggak datang. Aku bukan karyawan CS lagi. Kenapa aku harus datang? Pengunduran dirimu. Lin Zefeng belum menandatanganinya. Dia sibuk banget akhir-akhir ini. Kurasa aku harus nunggu sebentar. Kurasa dia sengaja melakukannya. Kamu sengaja nggak menandatangani surat itu untukku. Nggak masalah buat aku kalau dia nggak tanda tangan. Aku nggak akan balik ke perusahaan. Kamu nggak berpikir dia nggak mau tanda tangan untukmu. Hanya nggak mau kamu pergi. Bagaimanapun kedepannya aku nggak akan ada hubungan dengan dia. Nggak usah bahas dia, nggak usah bahas dia, bikin kesal. Suamimu sudah balik? Belum, seharusnya dia balik minggu ini. Tapi katanya dia mau ke Hangzhou untuk rapat. Dia akan balik minggu depan. Dia pergi cukup lama kali ini. Kamu nggak khawatir? Ngapain khawatir? Apa yang sebenarnya dia mau lakukan? Bisa aku waspadai? Benar juga. Dia telepon kamu dulu? Ya, dia telepon. Dia telepon kamu dulu, membuktikan dia masih memikirkan kamu. Siapa? Dounan? Dia nanya aku sudah makan belum? Meskipun aku belum ketemu dia. Berdasarkan sikapnya ke kamu. Kurasa dia orang baik. Bagaimanapun dia sangat perhatian. Tapi apakah dia orang baik atau enggak masih perlu dicek. Dounan memanggil Xiaoxin. Dounan memanggil Xiaoxin selesai. Aku Xiaoxin. Apa yang terjadi selesai? Apa namanya yang kamu mainkan itu? Namanya WeChat, kamu tidak tahu. Kamu sudah ketinggalan zaman. Aku tidak tahu. Nanti kamu bisa download satu untuk suamimu juga. Ini seperti mesin telepon, ini lucu. Lebih praktis daripada menelepon dan mengirim SMS. Ini juga bisa meningkatkan hubungan antara suami dan istri. Ya? Ini makan malamku hari ini, kamu bisa lihat. Kamu jahat, kamu mencoba membuatku cemburu ya. Aku minum kopi dengan wanita cantik. Aku akan ambil foto untukmu. Ayo, ayo tersenyum padaku. Ayo. Bagaimana?
Aku akan meninggalkan perusahaan dan ada sesuatu yang harus dilakukan. Telepon aku nanti. Oke, bye-bye. Pelayan bayar.